Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junsun Nainggolan. Dalam video ini, saya akan membahas budaya organisasi di Kementerian Keuangan. Pertama, kita akan membahas apa itu budaya organisasi. Edgar Say, 2002, dari MIT, dalam tulisannya tentang Organizational Culture and Leadership, mendefinisikan budaya sebagai berikut. A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way you perceive, think, and feel in relation to those problems. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang mendasar untuk diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah budaya kerja. Bentuk aktualisasi budaya kerja adalah komitmen. Komitmen karyawan dalam organisasi diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut. 1. Komitmen dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedure atau SOP yang telah ditetapkan. 3. Komitmen dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia, mutu produk, dan layanan. 4. Komitmen dalam mengembangkan kebersamaan tim kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. 5. Komitmen untuk berdedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas penguatan budaya organisasi di Kementerian Keuangan. Adapun tujuan penguatan budaya organisasi di Kemenkeu adalah untuk mewujudkan perbaikan budaya organisasi. Kementerian Keuangan juga mendorong reformasi birokrasi dan menjadi branding Kemenkeu secara nasional. Poin yang ditekankan dalam penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan adalah gerakan efisiensi. Ini tertuang dalam Instruksi Menteri Keuangan IMK nomor 346-IMK.01-2017. Yang pertama, work-life balance, yaitu pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalisir jam lembur dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian pelaksanaan tugas. Yang kedua, percepatan pelaksanaan tugas. Percepatan pelaksanaan tugas antara lain melalui percepatan proses untuk berkas masuk keluar pada level unit eselon 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, pembahasan kebijakan yang efektif diterapkan melalui pengelolaan rapat, pembahasan yang tepat waktu, dan terstandarisasi antara lain mengenai kejelasan durasi rapat, tujuan rapat, dan penetapan peserta rapat yang berkompeten. Selanjutnya, penguatan budaya Kemenkeu dalam Kode Etik dan Kode Perilaku dengan dasar hukum PMK nomor 190 PMK.01/2018. Peraturan ini mengatur nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti yang pertama, integritas, tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kecuali karena penugasan. Yang kedua, profesionalisme, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Ketiga, sinergi, tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan menimbulkan rasa kebencian. Yang keempat, pelayanan,
menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, kesempurnaan, terbuka terhadap usulan dan perbaikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan budaya organisasi dan penerapannya dalam penguatan budaya organisasi di Kementerian Keuangan adalah budaya organisasi memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Culture affects the way we live, the way we work, the way we organize, the way we perceive. Jadikan budaya kerja organisasi sebagai perilaku sehari-hari